Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan analisis klorida dalam air, dan ini mencoba menyesuaikan dengan SNI 6989/19/2009. Ada beberapa yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan prinsip analisis, kemudian yang kedua prosedur, yang ketiga analisis kuantitatif, sedangkan yang terakhir adalah pengendalian mutu. Untuk prinsip analisis dari penentuan klorida di dalam air, yaitu menggunakan prinsip titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah titrasi pembentukan endapan perak klorida, di mana terjadi reaksi antara ion perak dan ion klorida. Nah, ion perak ini bereaksi secara kuantitatif dengan ion klorida, membentuk endapan yang berwarna putih dari perak klorida. Adapun untuk titik akhir titrasi itu diindikasikan dengan pembentukan perak kromat yang berwarna merah, yang merupakan hasil dari reaksi kelebihan ion perak dengan ion kromat. Ion kromat ini diberikan dari kalium kromat. Jadi paling tidak kalau kita lihat secara reaksi kimianya, reaksi pembentukan endapannya yaitu adalah reaksi antara ion perak dengan ion klorida membentuk perak klorida, sedangkan titik akhir titrasinya adalah pembentukan perak kromat yang berwarna merah, hasil reaksi antara ion perak dan ion kromat. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembentukan ion perak kromat ini atau reaksi antara ion perak dan ion kromat dapat terjadi ketika pada saat proses titrasi setelah terjadi kelebihan ion perak. Kelebihan ion perak yang jumlahnya hanya sedikit saja itu dapat mengubah warna menjadi warna merah. Jadi warna merah itu adalah warna dari perak kromat, ya. Kalau sekali lagi di sini ada 2 reaksinya. Reaksi yang pertama adalah reaksi antara ion perak dengan ion klorida membentuk perak klorida yang berupa endapan berwarna putih, dan reaksi antara ion perak dengan ion kromat membentuk perak kromat yang berwarna merah yang mengindikasikan titik akhir titrasi. Nah, pada analisis penentuan klorida dengan titrasi argentometri dilakukan dengan proses standarisasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara melakukan sebanyak 25 ml larutan baku natrium klorida. Jadi natrium baku natrium klorida ini sudah dibuat terlebih dahulu sebelumnya, diambil sebanyak 25 ml, kemudian ditambahkan dengan air bebas mineral, ya, atau aquades atau aquabides hingga 100 ml, kemudian ditambahkan 1 ml kalium kromat, kemudian dititrasi dengan larutan standar perak nitrat. Nah, adapun penentuan konsentrasi perak nitrat yaitu dalam satuan normalitas. Jadi normalitas dari perak nitrat itu sama dengan volume natrium klorida yang digunakan untuk titrasi dikali dengan normalitas natrium klorida dibagi dengan V atau volume perak nitrat. Jadi yang N di bawah ini sebenarnya adalah perak nitrat, ini bukan N, ya. Ini ada yang paling bawah di sini adalah N. Ini mohon maaf, ini bukan. Oke,
Selanjutnya dalam penentuan pengujian sampel, pengujian sampel ini prosedurnya sama dengan proses standarisasi. Nah, yaitu sampel yang kemudian ditambah dengan kalium kromat, kemudian dititrasi dengan AgNO3. Sedangkan yang kedua itu dipersiapkan juga untuk blanko, yaitu dalam berupa air bebas mineral atau air yang memang diharapkan bebas ion klorida, yang prosesnya juga sama sebagaimana pengujian sampel, ditambahkan 1 ml kalium kromat, kemudian dititrasi dengan perak nitrat, kemudian hasilnya nanti dihitung konsentrasi kloridanya. Adapun rumus untuk menentukan kadar klorida dalam miligram ion klorida setiap liter larutan itu sama dengan A min B dikalikan N kali 35450 dibagi V kali F, ya. A itu adalah volume larutan perak nitrat yang digunakan untuk titrasi sampel, B adalah volume perak nitrat yang digunakan untuk titrasi blanko, N adalah normalitas dari larutan standar perak nitrat. Sedangkan V adalah volume sampel, sedangkan F merupakan faktor pengenceran. Jika kalau kita menggunakan faktor pengenceran, kita kalikan F. Nilai faktor pengenceran itu adalah diperoleh dari volume sampel yang dipipet kemudian dibagi dengan volume air. Misalkan kalau kita mengambil sebanyak 25 ml sampel, kemudian dilarutkan sampai dengan 100 ml, maka faktor pengencerannya adalah 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi faktor pengencerannya begitu. Yang terakhir yaitu terkait dengan pengendalian mutu pengujian klorida dalam sampel air. Parameter untuk pengendalian mutu yaitu ada 2, presisi dan akurasi. Adapun untuk presisi, proses pengulangannya dilakukan sebanyak 2 kali sehingga ditentukan nilai persen relatif difference atau RPD. Nilai RPD itu dihitung dari selisih hasil pengukuran pertama dikurangi dengan pengukuran kedua dibagi dengan nilai rata-rata kali 100%. Nilai persen relatif difference ini adalah nilai yang sifatnya harga mutlak, jadi nilainya positif. Jadi nilai persen RPD atau relative percent difference nilainya selalu positif. Nah, sini dijelaskan juga bahwa untuk analisis Dublo maka kontrol ketelitiannya dengan frekuensi 5% sampai dengan 10% dari jumlah contoh uji, atau 1 kali jika contoh ujinya kurang dari 10. Jadi kalau misalkan ada sampel di laboratorium itu sampelnya kurang dari 10, maka disarankan untuk kontrol presisinya dilakukan sebanyak 1 kali. Tetapi kalau misalkan saja sampelnya itu lebih dari 10, misalkan ada sampel sampai 100 di laboratorium, maka kita disarankan mengambil atau menentukan Dublo sebanyak 5% sampai dengan 10%. Taruhlah ketika kita mengambil 5%, maka kita 5 kali menentukan nilai RPD. Artinya ada pengulangan untuk 5 sampel. Sedangkan yang terakhir untuk pengendalian mutu yaitu ditentukan nilai akurasi. Nilai akurasi di sini yaitu ditentukan dengan parameter persen temu balik atau persen recovery, di mana rumus persen recovery itu sama dengan A min B dibagi C kali 100%. A itu adalah nilai sampel yang sudah ditambah dengan standar atau ditambah dengan spike gitu. Jadi A itu adalah konsentrasi sampel yang sudah ditambah dengan spike atau ditambah dengan standar. Sedangkan B itu adalah konsentrasi dari larutan sampel. Sedangkan yang C adalah
konsentrasi dari spike atau konsentrasi dari larutan standar yang ditambahkan. Jadi kalau dalam konteks analisis klorida, maka A itu adalah konsentrasi dari sampel yang mengandung klorida ditambah dengan standar klorida. Sedangkan B itu adalah konsentrasi sampel yang mengandung klorida atau konsentrasi klorida di dalam sampel, sedangkan C adalah konsentrasi klorida yang ditambahkan. Sama seperti kontrol pada presisi, maka untuk spek matrik ini juga disarankan frekuensinya 5% sampai 10% per satu seri pengukuran atau satu kali apabila jumlah contoh uji kurang dari 10. Tingkat keberterimaan dari persen akurasi ini berkisar antara 90% sampai dengan 100%. Sehingga kalau misalkan saja nilai dari persen recovery-nya itu kurang dari 90% atau lebih dari 110%, maka laboratorium harus melakukan pengecekan atau perlu dilakukan penentuan pengujian ulang pada nilai persen temu balik ini, atau dalam ini bisa jadi mengulang sampelnya atau mengulang spek matriksnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.